Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, anandaku kelas 4 Istanbul MIT Nurul Iman 2. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kembali kita akan belajar tematik masih di tema 6. Sudah subtema 2, muatan bahasa Indonesia. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Materi yang pertama akan kita bahas adalah mengenal puisi dan ciri-cirinya. Puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan penuh makna. Kamu dapat menuliskan semua hal yang kamu pikirkan dalam bentuk puisi, termasuk cita-cita. Melalui puisi, kamu dapat menunjukkan bahwa kamu memiliki cita-cita yang hebat dan mulia. Masih mengenal puisi dan ciri-cirinya? Membuat puisi tentang cita-cita berarti kamu menceritakan angan-anganmu terhadap cita-cita yang kamu pilih. Kamu dapat menuliskan alasanmu memilih cita-cita tersebut, keunggulan cita-cita tersebut, hingga hal yang akan kamu lakukan untuk menggapai cita-cita tersebut. Masih mengenal puisi dan ciri-cirinya, segala sesuatu tentang cita-cita yang kamu tulis dalam puisi merupakan gagasan atau ide puisi. Gagasan utama untuk membuat puisi disebut dengan tema. Sekarang perhatikan puisi tentang cita-cita berikut. Judulnya Kebanggaanku karya Oktora. Tak ada waktu yang kusia-siakan, tak ada keluh kesah yang kuucapkan. Semangatku hanya untuk menggapai impian, menjadi pahlawan cendekia, mendidik tunas bangsa, membentuk pribadi cerdas dan pantang menyerah, menjadi kebanggaan untuk Indonesia. Puisi tersebut berisi tentang kebanggaan memiliki cita-cita menjadi guru. Tugas guru sangat mulia. Tema atau gagasan utama puisi tersebut adalah cita-cita menjadi guru. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat puisi. Yang pertama, menentukan tema. Tema puisi merupakan topik utama atau gagasan pengarang dalam membuat puisi. Tema puisi membantu pengarang untuk membuat puisi tetap sesuai ruang lingkupnya. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat puisi. Yang kedua, melakukan observasi. Melakukan observasi bermanfaat untuk mengembangkan imajinasi dan mendapatkan inspirasi. Observasi dapat dilakukan dengan cara membaca buku, melakukan perjalanan, atau menyaksikan suatu kejadian. Selanjutnya, persiapan membuat puisi. Yang pertama, tentukan tema puisi yang disukai atau ditentukan. Yang kedua, siapkan alat tulis. Yang ketiga, lakukan observasi terhadap objek pada tema puisi. Yang keempat, observasi dapat dilakukan berulang-ulang kali agar dapat memperoleh lebih banyak inspirasi. Yang kelima, tentukan peristiwa yang sesuai dengan tema puisi. Yang keenam, catatlah setiap informasi yang dibaca.
Selanjutnya, menentukan pilihan kata dalam membuat puisi. Saat menulis puisi, kamu sebaiknya tidak perlu terlalu memikirkan bagaimana agar puisimu dinilai indah oleh orang lain. Puisi akan terlihat lebih indah jika menggunakan kata kiasan atau pilihan, dengan cara mencari kata yang memiliki kesamaan arti atau sinonim. Misalnya, indah, kata-kata indah itu memiliki arti yang sama dengan elok. Jadi, saat di puisi, saat menuliskan puisi, kalian bisa menggunakan kata-kata kiasan. Kata indah diganti menjadi dengan kata elok. Kata-kata yang dipilih sebaiknya sesuai dengan tema puisi yang dibuat. Gimana teman-temanku 4 Istanbul MIT Nurul Iman 2, masih semangat semuanya untuk melanjutkan materi yang berikutnya? Insya Allah masih semangat ya. Kalau gitu dilanjutkan dengan hal yang harus diperhatikan dalam memilih kata saat membuat puisi. Yang pertama, gunakan kata yang bermakna positif. Yang kedua, gunakan kata atau ungkapan pujian untuk sesuatu yang indah. Yang ketiga, gunakan kata-kata yang santun. Yang keempat, hindari penggunaan kata yang bersifat menjelekkan, mengejek, atau menghina. Yang kelima, gunakan kata yang memiliki kemiripan bunyi agar puisi terdengar lebih indah saat dibaca. Misalnya keluh kesah atau canda tawa. Yang keenam, gunakan perumpamaan tentang objek yang ingin kamu ceritakan. Jelaskan langkah-langkah puisi seperti yang tadi sudah dijelaskan. Yang pertama, siapkan alat tulis. Kemudian tentukan tema dan judul puisi yang akan dibuat. Yang ketiga, pilihlah kata yang sesuai dengan tema puisi. Yang keempat, tuliskan puisi sesuai imajinasi dan pikiranmu. Yang terakhir, bacalah puisi buatanmu berulang-ulang agar mengetahui kata yang tidak sesuai. Selanjutnya, menjelaskan makna yang terkandung dalam puisi karya pribadi. Makna puisi dapat diketahui dengan cara membaca puisi dengan seksama. Cara memaknai puisi karya pribadi sama dengan memaknai puisi karya orang lain. Memaknai puisi dapat dilakukan dengan cara memahami setiap larik atau baris puisi, serta memaknai seluruh bait puisi, karena setiap larik dan kata dalam puisi mempunyai makna. Langkah-langkah menentukan makna puisi karya pribadi. Yang pertama, tentukan tema puisi. Selanjutnya, temukan hal-hal penting dalam puisimu dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, bagaimana, dan di mana. Selanjutnya, cari arti kata yang sulit. Selanjutnya, tentukan makna setiap larik puisi. Lalu buatlah kalimat yang mewakili makna setiap puisi. Yang terakhir, rangkailah kalimat yang berisi makna setiap larik untuk memaknai bait puisi. Memaknai itu sama dengan mengartikan puisinya, puisi karya kita sendiri. Jadi setelah tadi kita membuat puisi, lalu kita maknai, kita artikan kenapa kita menulis itu gitu, menggunakan kalimat-kalimat per makna dari makna-makna setiap baitnya. Nah,
Selanjutnya, membuat puisi karya pribadi. Seorang pengarang merupakan pekerja seni sastra tulis yang membuat puisi. Sekarang perhatikan kembali ciri-ciri puisi berikut. Yang pertama, puisi berisi imajinasi dan pendapat pengarang tentang suatu kejadian. Jadi benar-benar puisi itu isinya imajinasi dan pendapat kita sendiri atau pendapat orang lain tentang suatu kejadian, tentang apapun bahasannya. Yang kedua, dirangkai menggunakan kata-kata yang indah. Ini spesialnya dari puisi, karena kalau misalnya kata-katanya seperti biasa, biasanya itu hanya disebut dengan cerita, bukan disebut dengan puisi. Lalu yang ketiga, kata-kata yang digunakan memiliki makna. Yang keempat, menggunakan kalimat yang pendek dibandingkan dengan karangan lain. Sama ya, untuk poin 2 sampai 4 itu, kalau misalnya ya tidak terpenuhi, berarti bukan disebut dengan puisi, tapi hanya cerita saja. Sekarang perhatikan puisi berikut. Judulnya Menjadi Seorang Dokter, karya Uni. Aku ingin menjadi seorang dokter, agar aku bisa mengobati orang sakit. Aku ingin semua orang menjadi sehat. Aku ingin menjadi seorang dokter, agar bisa menolong orang lain, agar menjadi orang yang berguna. Judul puisinya adalah Menjadi Seorang Dokter, dan pengarang puisinya adalah Uni. Dan makna dari puisi tersebut adalah puisi ingin menjadi seorang dokter, menceritakan tentang cita-cita Uni, sang pengarang atau sang penulis puisi tersebut, untuk menjadi seorang dokter. Uni ingin mengobati orang sakit dan berguna bagi sesama. Sekarang membuat puisi pribadi berdasarkan gambar. Puisi dapat dibuat berdasarkan pengalaman, peristiwa, atau fenomena. Puisi dibuat berdasarkan sesuatu yang diingat, dirasakan, dan dilihat. Gambar merupakan objek yang dapat dilihat. Gambar dapat menjadi inspirasi pengarang untuk membuat puisi. Sekarang, tugasnya kalian, buatlah minimal satu bait puisi. Satu bait itu terdiri dari 4 baris. Berarti minimal ya, kalian boleh bikin 2 bait, 3 bait, 4 bait, bebas, sesuai dengan cita-cita kalian. Jadi temanya adalah cita-cita. Kemudian seperti biasa, kirimkan dulu ke Google Form yang nanti akan diberikan di grup. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung jawab Ibu Dia. Ya, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Seperti yang tadi sudah dibilang, jika ada yang ingin ditanyakan tentang pelajaran ataupun tugas-tugasnya, bisa langsung jawab ke Bu Dia. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.